adalah seorang penulis novel terkenal. Banyak novel yang sudah terbit dari pikirannya. Namun di usia yang ke-45 ini, Jennifer memutuskan untuk pindah dari New York, Colorado. Sahabatnya yang bernama Audrey keberatan dengan keputusan Jennifer. Namun keputusan Jennifer sudah bulat. Dia pergi ke kota Colorado agar bisa fokus menulis. Selama 3 tahun menetap di Colorado, tidak disangka Jennifer bertemu dengan Fotis, adik tingkatnya sewaktu kuliah di Brown. Mereka berdua salaman, dan Fotis memuji kecantikan Jennifer. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka berdua pun lanjut ngobrol panjang lebar. Ternyata Fotis pergi ke kota Colorado untuk bermain ski. Fotis adalah pemain ski profesional, banyak penghargaan yang sudah dia raih. Namun, Fotis tidak tertarik membicarakan ski panjang lebar. Ia lebih tertarik dengan Jennifer. Fotis masih belum percaya. Tidak ada pria yang mampu merebut hati Jennifer. Fotis menyesal. Mengapa dulu dia bisa melewatkan gadis secantik dan pintar seperti Jennifer? Rayuan maut buaya darat seperti Fotis ternyata mampu membuat hati Jennifer berbunga-bunga. Malam itu, Jennifer bahkan mengajak Fotis tidur di rumahnya. Ketika sampai di rumah, Fotis terkejut melihat rumah Jennifer yang sangat mewah. Jennifer bilang ini adalah pemberian sang ayah. Selama dirinya produktif menulis novel, maka uang dari sang ayah mengalir. Fotis penasaran, apa pekerjaan ayah Jennifer? Jennifer bilang ayahnya adalah seorang pengusaha. Ia memiliki banyak bank swasta. Walaupun belum mengenal Fotis lebih dalam, malam itu Jennifer sudah berani tidur dengannya. Sungguh kesalahan besar tidur dengan buaya darat yang pandai merayu dengan kata-kata manis. Beberapa bulan kemudian, Jennifer memutuskan kembali ke New York. Saat ini, umur Jennifer 35 tahun. Impiannya setelah menyelesaikan novel, ia akan menikah dan punya 3 orang serta hidup bahagia bersama keluarga. Saat itu Jennifer mendapat telepon dari Fotis. Fotis tahu bahwa Jennifer sekarang ada di New York karena melihat wajahnya ada di koran. Mereka pun janjian bertemu. Namun Jennifer membatalkan pertemuannya dengan Fotis karena sakit. Tanpa memberi kabar, Fotis datang ke rumah Jennifer sambil membawa bunga dan banyak hadiah. Jennifer kaget, sekaligus bahagia melihat Fotis yang sangat perhatian kepadanya. Fotis bahkan membuat makan malam untuk Jennifer yang sedang sakit. Sama nggak dia seperti Abraham? Belum sampai 1 tahun di New York, Jennifer sudah memutuskan untuk menikah dengan Fotis. Audrey meminta Jennifer berpikir ulang. Harusnya Jennifer menikah dengan pria mapan, bukan dengan pria yang hobinya main ski. Audrey khawatir Fotis menikah dengan Jennifer hanya mengincar hartanya saja. Namun Jennifer bilang bahwa mereka saling cinta dan dia tidak mau menikah karena status sosial. Dia ingin hidup bahagia dengan pria yang ia cintai. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Jennifer terlihat sangat bahagia. Setelah 6 tahun menikah, mereka dikaruniai 4 orang anak-anak. Yang ketiga dan 4 kembar. Dengan 4 anak, Jennifer sudah merasa cukup, namun Fotis masih mau nambah lagi. Sampai saat ini, hidup Jennifer dan Fotis masih berjalan normal. Fotis yang sejak menikah dengan Jennifer berhenti bekerja. Ia membangun usaha di bidang properti. Sumber DNA sebagian besar dibantu ayah Jennifer. Sedangkan Jennifer sibuk mengurus anak dan rumah tangga, hingga bakatnya menulis novel tersingkirkan. Beberapa tahun awal pernikahan ini, Jennifer masih hidup bahagia bersama Fotis dan 4 anaknya. Namun beberapa tahun kemudian, Jennifer sudah kesal dengan perilaku Fotis yang suka menghabiskan waktunya di luar rumah, bahkan jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan bisnis. Ia meminta Fotis mengurangi hobinya itu. Ternyata di luar rumah, Fotis asik bermain dengan wanita lain. Waktu itu kartu kredit Fotis tertolak sistem pembayaran.
Ternyata kartunya sudah diblokir. Betapa malunya Fotis di hadapan gadis selingkuhannya. Di rumah, Jennifer sedang melihat foto-foto Fotis di Instagram. Ternyata di sana ada foto selingkuhannya. Ketika sampai rumah, Fotis marah besar kepada Jennifer yang telah memblokir kartu kreditnya secara sepihak. Dia merasa dipermalukan. Dengan tegas, Jennifer meminta Fotis untuk tidak terlalu sering keluar rumah. Dia punya anak dan istri di rumah yang butuh perhatian. Namun lagi-lagi Fotis berdalih bahwa semua itu kegiatan bisnis. Padahal Jennifer tahu tidak semua tentang bisnis. Jennifer meminta Fotis mengurangi egonya sama seperti dirinya. Namun Fotis tetap tidak terima. Dia merasa sudah bekerja keras demi keluarga. Bahkan dia berpikir bahwa dirinya telah membantu mencapai tujuan hidupnya, yaitu mempunyai suami yang mengagumkan dan punya anak di usia yang tidak lagi muda. Lalu apa yang kamu inginkan? Menikah denganku? Tanya Jennifer. Istri yang tidak memblokir kartu kredit. Jawab Fotis. Dasar cowok mata duitan. Bikin admin kesal aja kamu, Fotis. Beberapa jam setelah pertengkaran tersebut, Fotis meminta maaf dan berjanji akan lebih mendengarkan apa yang Jennifer inginkan. Namun ia masih tidak mau mengurangi waktunya di luar. Setelah mempunyai anak yang kelima, Jennifer masih pintar menyembunyikan masalah keluarganya kepada Audrey. Namun sudah sekian tahun Jennifer menikah, Audrey masih tidak percaya dengan Fotis. Audrey yakin Fotis punya motif lain ketika menikahi Jennifer. Sampai tiba waktunya ketika Jennifer tahu bahwa Fotis terlambat membayar angsuran. Ia terlambat 3 hari dari jatuh tempo. Jennifer baru tahu bahwa kondisi keuangan perusahaan suaminya bermasalah. Namun Fotis tidak terima dan langsung membentak Jennifer. Setelah kejadian demi kejadian, Jennifer mulai berpikir mengapa hidupnya menjadi rumit seperti sekarang. Suaminya yang dulu romantis berubah menjadi monster. Sempat terlintas di pikiran Jennifer untuk menjadi biarawati agar hidupnya tenang. Namun dia masih berpikir positif. Semua pasti bisa kembali seperti semula. Tak lama kemudian, Fotis datang dan meminta maaf. Itulah kebiasaan Fotis. Buat salah terus datang dan minta maaf. Lalu mengulangi kesalahan yang sama. Jennifer sampai bosan dengan permintaan maaf Fotis. Jennifer bilang mereka sudah punya rumah yang bagus, 5 orang anak yang melengkapi hidupnya. Harusnya ia bisa hidup bahagia, tapi nyatanya ia tidak bahagia. Dengan janji palsu dan kata-kata manis Fotis, Jennifer tetap memaafkan suaminya itu. Ketika Fotis ke Florida, ia bertemu dengan wanita yang bernama Michelle. Kebetulan Michelle punya hobi yang sama dengan Fotis, yaitu main ski. Bermula dari pertemuan itu, Fotis mengangkat Michelle menjadi sekaligus menjadi selingkuhannya. Satu kali mereka kepergok Jennifer sedang berdua. Saat itu, Jennifer mau bilang bahwa sang ayah meninggal dunia. Sejak meninggalnya sang ayah, Fotis merasa dirugikan karena aliran DNA dari sang perusahaannya berhenti, sehingga perusahaan Fotis mengalami krisis keuangan. Jennifer marah besar kepada Fotis yang tidak bisa mengelola perusahaannya dengan baik. Kerjanya hanya bisa menghambur-hamburkan uang dengan selingkuhannya. Jennifer meminta Fotis segera mengakhiri hubungannya dengan Michelle. Jika tidak, Jennifer akan menceraikan Fotis. Mendengar ancaman itu, bukannya takut, Fotis malah mengancam balik. Fotis bilang, Jennifer tidak akan semudah itu menceraikannya. Karena jika rumah tangganya hancur, maka reputasinya pasti ikut hancur. Tidak ada yang bisa Jennifer banggakan di usianya yang sudah 50 tahun. Hati Jennifer hancur. Fotis bukannya merasa bersalah, tapi malah bangga dengan perselingkuhannya. Jennifer menceritakan semua masalah keluarga yang ia alami kepada Audrey. Jennifer tidak mau menambah daftar kegagalan dalam hidupnya. Ia tidak mau bercerai. Namun Audrey bilang bahwa Jennifer adalah ibu yang hebat. Dia tidak gagal dalam rumah tangga, namun Fotislah yang gagal menjadi kepala rumah tangga. Audrey meminta Jennifer tidak memberi Fotis kesempatan untuk berkuasa. Malam itu, Jennifer bilang kepada Fotis bahwa ia telah menjual anak-anaknya selama 1 bulan. Latihan ski ditiadakan, karena itu yang banyak menyita waktu mereka.
Namun Fotis tidak terima, karena itu yang paling penting baginya. Tapi Jennifer ngotot. Dia juga berhak mengatur kehidupan sang anak, bukan hanya Fotis. Fotis marah besar. Lebih indah. Setelah kejadian malam itu, 1 minggu full, Jennifer tidak mau berbicara kepada Fotis. Jennifer bahkan membawa semua anaknya pergi ke rumah sang nenek. Mengetahui itu, Fotis marah. Dia mengancam akan menculik anaknya dan akan membunuh Jennifer. Jennifer tidak takut. Dia sudah mengurus perceraian. Sejak pergi dari rumah, Jennifer memutuskan untuk rumah yang tidak kalah besarnya. Di sana, Audrey meminta Jennifer melaporkan Fotis ke polisi atas tindakan kekerasan dan ancaman pembunuhan. Namun Jennifer tidak bisa melakukan itu karena berdasarkan hukum, hal tersebut masih belum bisa ditindak. Ternyata setelah berpisah dengan Fotis, hidup Jennifer lebih produktif. Dia bisa kembali menulis novel sekaligus menemani anak-anak. Hak asuh anak-anak awalnya dibagi 2, namun karena Fotis dinilai melakukan pelanggaran, akhirnya hakim memutuskan hak asuh diberikan penuh kepada Jennifer. Hal ini membuat Fotis emosi. Ia bahkan mendatangi Jennifer di rumah dan dengan sengaja nabrak Jennifer. Untung saja Jennifer masih bisa menghindar. Gawat. Masalah Fotis semakin runyam ketika ibu Jennifer menggugat perusahaannya sebesar $2.500.000. Fotis stres, namun Michelle terus mencoba menenangkan Fotis. Michelle meminta Fotis menyelesaikan permasalahannya satu persatu. Fotis yang merasa Jennifer berusaha menghancurkan hidupnya ingin sekali Jennifer tiada. Tidak hanya itu, ketika mengunjungi anaknya, Fotis akan selalu diawasi oleh petugas dari pengadilan. Itu karena Fotis sempat mengancam akan menculik anak. Hal ini membuat Fotis tidak terima. Dia berusaha protes di persidangan. Namun hakim bilang, harusnya Fotis beruntung masih diperbolehkan menjenguk. Karena apabila melihat sikap Fotis yang temperamental, harusnya dia dilarang bertemu sang anak. Setelah kejadian tersebut, Fotis dendam banget dengan Jennifer. Hingga suatu hari, ketika Jennifer pulang dari mengantar anaknya sekolah, Jennifer hilang. Pembantunya yang bernama Martha tak hanya melihatnya itu tergeletak di lantai dekat garasi. Martha mencari Jennifer di semua sudut rumah, namun tidak ditemukan. Martha menelepon Jennifer, namun tidak terhubung, hanya bisa pesan suara. Martha panik, apalagi melihat tisu yang ada di dapur sisa 2 roll. Martha melaporkan kejadian tersebut kepada Audrey. Mereka curiga terjadi sesuatu kepada Jennifer. Karena selama 7 tahun ia bekerja, Jennifer belum pernah tidak bisa ditelepon. Audrey langsung melaporkan hilangnya Jennifer ke polisi. Dia menceritakan bahwa Jennifer pernah mengalami perceraian yang buruk. Mantan suaminya pernah mengancam dan melakukan tindak kekerasan. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi langsung menggeledah rumah Jennifer. Martha cerita kepada polisi tentang tisu yang ada 10 roll, tapi paginya sisa 2 roll saja. Sedangkan Audrey meminta polisi langsung memeriksa Fotis, mantan suami Jennifer, karena dia yakin Fotislah dalangnya. Tak lama setelah itu, Fotis dipanggil kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah 3 jam menunggu, Fotis pun datang didampingi pengacaranya. Sang pengacara bilang, hari ini Fotis tidak bisa memberikan keterangan. Di sana polisi langsung menyita handphone milik Fotis karena dia yakin di dalam ponsel ini tersimpan hilangnya Jennifer. Pihak polisi langsung menggunakan mod pesawat agar datanya tidak bisa dihapus dari jarak jauh. Pencarian Jennifer terus dilancarkan sampai menggunakan anjing pelacak. Walaupun Jennifer belum ditemukan, namun polisi menemukan bercak darah di rumah Jennifer. Selain itu, polisi mengecek tempat yang pernah dikunjungi Fotis. Pihak polisi mengetahui lokasi tersebut berdasarkan riwayat ponsel Fotis. Di sana mereka berhasil menemukan pakaian Jennifer yang berlumuran darah. Berdasarkan bukti tersebut, polisi kembali menggeledah rumah Fotis. Malam ini Fotis tidak diperbolehkan tidur di rumahnya.
Aksi penggeledahan tersebut menemukan bukti berupa kertas yang dibuang dalam tong sampah. Berdasarkan bukti tersebut, polisi menangkap Fotis dan Michelle yang sedang ada di hotel. Mereka dianggap telah memalsukan dan merusak alat bukti. Ketika dimintai keterangan, Michelle dengan lancar menceritakan aktivitasnya di hari kejadian. Ternyata cerita Michelle itu persis dengan cerita yang ada di secari kertas yang polisi temukan di rumahnya. Fotis dan Michelle diduga membuat keterangan agar polisi tidak curiga. Namun, semua keterangan tersebut tidak sesuai dengan rekaman yang ada di setiap penjuru kota. Di dalam rekaman tersebut, terlihat mobil Fotis yang membuang sebuah kantong hitam di dalam tong sampah. Ternyata isi kantong hitam tersebut adalah pakaian Jennifer yang berlumuran darah. Jadi sangat kuat dugaan bahwa Jennifer dibunuh. Michelle tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Fotis di hadapan semua wartawan belum mengakui bahwa dialah pelaku atas Jennifer. Tidak tahan dengan kondisi kacau seperti ini, Michelle memutuskan untuk meninggalkan Fotis. Awalnya Fotis menahan Michelle, namun Michelle tidak peduli karena sekarang dia tahu bahwa ternyata tidak mencintainya. Michelle sempat bertanya apakah Fotis yang membunuh Jennifer. Fotis tidak menjawab. Selain itu, pihak polisi sudah mengantongi bukti yang sangat kuat memvonis Fotis sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Karena DNA yang ada di dalam kantung tersebut adalah DNA Jennifer. Di sana juga ditemukan DNA Fotis. Tidak hanya itu, kursi mobil yang membawa kantong itu plastik juga ada darah dan DNA-nya sama. Fotis tidak bisa mengelak. Sang pengacara juga menyuruh Fotis menyerahkan agar hukumannya lebih ringan. Jadwal persidangan akan dilakukan besok hari. Dengan tuntutan Fotis akan didenda $6 juta dan penjara. Singkat cerita, esoknya Fotis tidak berani datang ke persidangan. Ia memilih bundir dan meninggalkan surat di secari kertas di sampingnya. Surat itu berisi tentang dirinya yang mendekam di penjara atas apa yang tidak dia lakukan. Selain itu, dia sangat menyayangi anak-anaknya. Di sisi lain, karena Fotis tidak kunjung datang di persidangan, hakim menyuruh petugas untuk menjemput Fotis. Fotis pun ditemukan tidak sadarkan diri di dalam mobilnya. Audrey sedih. Kasus ini belum selesai karena Fotis tidak mengakuinya. Namun polisi bilang bahwa mereka masih bisa menjerat Fotis karena mereka memiliki cukup banyak bukti rekaman CCTV. Ternyata di hari kejadian, berdasarkan riwayat di ponselnya, Fotis bangun jam 4 subuh. Dia pergi menggunakan mobil dan mampir ke toko bangunan. 1 jam kemudian, mobilnya terlihat melintas menuju rumah Jennifer. Namun jauh sebelum nyampai rumah Jennifer, Fotis berhenti dan terlihat menggunakan sepeda pancar menuju rumah Jennifer. Di sanalah kejadiannya. Fotis langsung membunuh Jennifer yang baru pulang dari mengantar anaknya ke sekolah. Bercak darah yang berceceran garasi dibersihkan menggunakan tisu dapur. Oleh sebab itu, tisu dapur Martha berkurang 8 roll. 1 jam kemudian, mobil Jennifer melintas menjauhi rumah. Kuat itu adalah Fotis barang bukti yang mereka temukan di tong sampah. 1 jam kemudian, mobil Jennifer kembali ke rumah. Walaupun banyak bukti yang sudah didapat, namun sampai sekarang jasad Jennifer belum ditemukan. Nyawa Fotis tidak bisa diselamatkan, sedangkan Michelle dituntut karena bersekongkol dengan Fotis. Namun ia merasa tidak bersalah, sehingga sidang masih berlanjut. Di akhir cerita, ruh Jennifer berpesan kepada seluruh penonton agar selalu kepada semua orang, karena kebaikan tersebut akan bermanfaat untuk orang dan lain diri kita sendiri. Jangan lelah berbuat baik hingga akhir hayat. Sampai jumpa di Baitullah. Jangan lupa salat ya teman-teman.